Halo, dengan Bang Rivi di sini. Aku mau review monitor ya. Monitor ini buat para pengguna Mac. Jadi udah sekitar 4 bulanan ya aku ditemenin sama monitor ini, AOC Key24P2C. Namanya ribet ya. Aku heran kenapa monitor selalu dinamain dengan kode-kode angka-angka kayak gitu ya. Untuk ngapalinnya susah soalnya. Jadi aku mutusin beli doi karena pertama mengusung yang namanya USB-C multifungsi ya. Udah gitu harganya murah, cuma 3,5 juta. Dan USB-C multifungsinya ini bisa dipakai buat ngecas sekaligus nampilin display dan beberapa fungsi lainnya ya. Jadi colokan USB-C itu penting ya, soalnya bagi para pengguna Apple khususnya MacBook, ya karena tahu sendiri ya, MacBook zaman now port yang disediain paling cuman port USB-C ya. Kalau yang versi Pro kan sekarang udah ada tambahan HDMI sama slot SD card segala macam ya. Yang ukuran 14 sama 16 inch. Kalau yang 13 inch-an, yang R juga kan ya colokannya sangat minimalis, cuman gitu doang ya. Penggunaan dongle wajib ya, tapi semenjak aku punya monitor ini penggunaan dongle jadi lebih minim. Ntar aku jelasin. Dan monitor yang dilengkapi USB-C multifungsi kayak gini biasanya harganya mahal ya, di atas 5 jutaan ya. Lah ini di bawah 5 juta, cuma 3,5 juta. Layarnya 24 inch, mengusung resolusi 2K. Belum lagi ketersediaan portnya juga cukup melimpah. Recommended nggak sih? Jangan-jangan harga murah kualitasnya ecek-ecek. Begini reviewnya ya, plus minusnya. Jadi bilang lihat fisik monitornya, desainnya cukup stylish, bezel kanan kiri sama atas layarnya tuh singset ya. Paling cuma dagunya aja yang tebel ya. Dan di tengah-tengah ada tulisan AOC. AOC itu merek mana sih? Kayaknya merek Taiwan ya. Atau Cina, correct me if I'm wrong ya. Material body monitornya mostly plastik, yang metal adalah tiang standnya sama dudukannya ya. Permukaan dudukannya plastik sih. Ya wajar ya, biasanya juga kayak gitu sih. Dan ini bisa digeser-geser ya monitornya ya. Naik turun kayak gini, tinggal ditekan aja ya atau ditarik. Tapi proses gesernya kurang smooth, jadinya agak susah untuk men-fine tune ya. Dan viewing angle-nya juga bisa diatur dengan cakupan sudut kayak gini. Yang aku kurang demen adalah permukaan stand-nya ini cepet dekil ya. Begitu pula permukaan belakang monitornya yang gampang smudgy ketika dipegang-pegang tangan. Yang kalian lihat ini mungkin kelihatan kinclong karena udah aku lap dulu ya. Kalau belum dilap, penampilannya nggak karuan. Dan overall tampilan monitornya juga kurang mewah ya, tapi tentu reasonable bilang lihat harganya yang terjangkau cuma di bawah 5 juta. Oke ya, fair enough ya. Dan keluhanku satu lagi adalah pada sisi bagian atas belakang sini ya. Jadi kalau diraba-raba, kadang suaknya trum. Heran aku ya, padahal tanganku nggak basah ya. Dan aku tadinya curiga ya, mungkin grounding colokanku yang jelek, tapi kalau aku colok monitorku yang lawas sama aku colok smart TV dan segala macem, nggak nyetrum sih. Berarti mungkin yang masalah di monitornya ya. Atau emang seperti itu, silahkan di komen aja yang punya monitor yang samaan. Aku juga pengen tahu soalnya. Nah sekarang yang bikin aku happy ya, kelengkapan portnya. Jadi colokannya banyak ya. Aku demen sama kehadiran 4 buah ya. 4 buah USB 3.2, ada 4 cuy. Jadi untuk ngaktifinnya bagi para user Mac cukup colok aja kabel USB-C bawaan monitornya ke Mac kalian ya. Maka keempat USB tersebut bisa langsung dimanfaatin. Jadi port USB-C yang udah terkoneksikan tentu berfungsi sekaligus sebagai kanal display sama ngecas sang MacBook-nya pula ya, bila yang dicolok adalah MacBook pastinya ya. Tapi di sini aku kebanyakan nyoloknya ke Mac Mini ya. Di MacBook Pro ku cuman aku jajal bentar kan, kemudian MacBook Pro-nya aku jual ya. Di MacBook 12 inch ya kadang-kadang aku pakai juga sih. Intinya via USB-C tentu lebih ringkes ya, nggak usah kebanyakan kabel nancep. Dan USB-C-nya ini klaimnya punya power delivery up to 65 watt ya, tapi pas aku tes di MacBook 12 inch ku ngecasnya kerasa lebih lambat daripada biasanya kalau pakai adapter ya. Soal ngecas aku tidak menginvestigasi lebih detail karena ya seperti yang aku bilang tadi, aku mainly nyolok monitor ini ke Mac Mini. Nah dari keempat USB port tadi yang tersedia, yang sering aku pakai cuma 2 aja ya, karena aksesnya lebih terjangkau kan, ada di samping sini ya. Kalau yang di belakang itu ribet ya, kudu mengeraba-raba dan nggak jelas ya. Mending di samping lebih cetol ya. Intinya kehadiran port USB yang melimpah kayak gini tentu bikin para pengguna Mac, khususnya MacBook ya, jadi happy karena ya akhirnya ada port USB ya. Mau nyolok flash disk ya tinggal colok aja, nggak usah pakai dongle. Mau nyolok external hard disk ya tinggal colok aja ya. Kalau hard disknya masih belum pakai USB-C misalnya ya lebih enak toh. Nah sekarang beralih ke layar ya, 24 inch IPS, permukaannya matte, resolusinya 2K ya, walaupun bukan 4K tapi kalau aku sawang ya masih cukup
tajam lah, tapi tidak setajam MacBook Pro 2019 inchku ya. Jadi yang unik pas aku awal beli monitornya ini terdapat apa ya istilahnya ya, backlight the bleeding ya di bawah kiri sini ya. Tapi setelah aku penggunaan lama, backlight bleedingnya menghilang ya. Backlight bleedingnya dulu cuman kecil ya, sekarang nggak ada sama sekali ya. Hampir nggak ada malah. Nggak tahu ya kok bisa kayak gitu ya. Kan nggak ada ya. Dilihat nggak ada tuh. Aku lagi interayan kali ya. Tadinya pengen tak tuker loh ya, tapi karena udah nggak ada ya wis lah. Color accuracy, jadi klaimnya sang layar menawarkan delta I kurang dari 2 ya. Jadi ini berarti color accuracy-nya baik ya, cukup baik lah. Ya walaupun monitor ini fungsinya lebih ke all around ya, bukan buat apa graphic design, ngedit foto atau video ya. Ngomong hidup, udah. Kalau mau beli monitor khusus yang buat kegiatan tersebut, multimedia ngedit video foto kan tentu harganya mahal ya, di atas 5 juta, bahkan sekitar 10 jutaan ya, 7 jutaan ke atas lah. Kalau beli monitornya Apple berapa tuh harganya tuh? Mihil bingit ya, edan harganya. Namun buatku pribadi masih usable lah buat dipakai ngedit video-videoku di YouTube ya. Jadi yang selalu kulakuin adalah set color temperature-nya ke sRGB, lalu color profile di Mac juga ku set ke sRGB pula, guna dapetin warna yang cenderung lebih akurat ya, Mimik dulu ya, mimik. Brightness serta viewing angle cukup baik, dan apakah support HDR? Di sini ada opsi HDR mode sih ya, bisa diaktifin, dipilih-pilih mau pakai mode yang mana ya. Tapi aku cek fungsi HDR-nya di Xbox Series-ku tidak jalan. Tapi kalau aku tes dengan konten-konten HDR gaming terutama ya, kontrasnya terbilang baik, highlight-nya lumayan bright sih. Namun tidak sesilau HDR yang ada di Smart TV-ku ya. HDR di sini aku rasa kurang optimal. Dan sebenarnya pengalamanku sama monitor PC juga masih minim ya, masih noob ya. Aku ganti monitor ya paling cuma terhitung berapa kali doang ya. Jadi kalau kalian punya rekomendasi monitor dengan harga yang sama, dengan kapabilitas yang mirip, atau mungkin yang lebih good value, cocok buat Mac, silahkan di komen aja ya. Aku juga pengen tahu soalnya ya. Pasti akan berfaedah buat para teman-teman yang menonton video ini dan membaca komennya. Intinya mau dipakai buat kegiatan office sangatlah mumpuni, dipakai ngedit foto atau video ya masih masuk lah untuk standarku. Kalau buat gaming cocoknya ya buat para ini ya, gamer casual yang tidak mentingin refresh rate yang tinggi atau response times yang super duper gegas ya. Kalau buat gaming konsol, buatku pribadi masih sangat layak. Toh konsol gaming mostly menghasilkan frame per second di 30-60 aja ya, nggak kayak PC gaming yang biasanya lebih dari itu FPS-nya. Dan menariknya ternyata di sini malah tersedia game setting ya, yang bisa diakses via OSD atau apa jenenge menu monitornya ya. Dipencet gini ya, hup. Nah keluar kan di UT-UT ya. Jadi terdapat fitur-fitur berfaedah buat mendukung kegiatan gaming macam adaptive sync untuk ngurangin screen tearing, lalu ada pilihan overdrive ya guna ngurangin ghosting. Bahkan tersedia pilihan game mode yang udah dioptimize untuk jenis game-game tertentu. Dan walaupun doi bukan monitor gaming, namun ketersediaan fitur-fitur tersebut ya it's a nice thing to have. Di luar hujan coy, rintik-rintik ya. Videonya belum selesai nih, gimana nih? Tinggal bentar lagi selesai videonya ya. Ini ya, sedikit keluhanku adalah menu OSD-nya ini menurutku kurang gegas ya, kurang gercep. Jadi buat navigasi sana-sini agak lemot. Dan secara keseluruhan menurutku monitor AOC ini sangat recommended buat kalian para pengguna Mac ya, yang concern terhadap budget, serta mendambakan monitor dengan hadiran USB-C multifungsi, yang pastinya menjadi kebutuhan utama para user Mac ya. Garansinya juga panjang ya, klaimnya garansinya 3 tahun panel layar ya, lumayan ya. Dan semoga monitor ini awet ya, nanti kalau ada masalah pasti akan aku keluar ya. Semoga tidak sih, semoga awet. Yowes gitu ya reviewnya ya, udah mulai hujan terus nih ya. Mulai musim hujan sepertinya ya, padahal baru kemarin musim hujan kayaknya ya. Cepet banget sih. Disyukuri ya hujan ya, dapat air ya.